Masa bulan madu itu indah. Saat berada di dalam taksi, tangannya pun tak bisa diam. Halo semua, selamat datang di cerita inspirasiku. Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang drama komedi romantis Korea terbaru yang penuh dengan adegan berani. Sebelum membahasnya, mari kita lihat kehidupan pernikahan pasangan parubaya lainnya yang juga penuh masalah. Ada seorang wanita, sebut saja Bian, yang menjalani kehidupan rumah tangga tanpa keintiman bersama suaminya. Mereka menghadapi masalah serius. Bian sangat menginginkan seorang anak, sementara suaminya semakin kehilangan gairah dan kemampuan diranjang. Setiap kali mencoba untuk memiliki anak, suaminya harus minum pil khusus terlebih dahulu. Kemudian, ia perlu melakukan beberapa stimulasi sendiri sebelum akhirnya siap. Begitu momen itu tiba, Bian pun segera mengambil inisiatif dan berusaha sebaik mungkin. Namun, semua itu terasa sangat hambar, seperti ritual tanpa emosi. Bian merasa tidak bahagia dengan kondisi ini, karena ternyata, wanita yang dihubungi Samuel setelah sadar dari koma adalah Bian. Lalu, adegan beralih kembali ke rumah sakit. Samuel, yang masih memiliki perban di kepalanya, diam-diam melepasnya dan menyelinap keluar dari rumah sakit untuk menemui Bian. Begitu bertemu, kalimat pertama yang keluar dari mulut Samuel adalah, "Lama tak bertemu." Ada nuansa nostalgia dalam ucapan itu, seperti seseorang yang bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Sementara itu, Eugene yang tidak mengetahui apapun, baru saja pulang ke rumah setelah menyelesaikan urusannya. Namun, di depan rumahnya, ia melihat seorang pria berpakaian hitam sedang mengawasi rumah mereka. Tak hanya itu, pria itu juga menuliskan sebuah pesan menyeramkan di pintu rumah. "Karma akan datang." Eugene langsung merasa panik dan tanpa ragu segera menelepon Samuel. Namun, teleponnya tidak diangkat. Karena khawatir, ia pergi ke rumah sakit hanya untuk menemukan bahwa tempat tidur Samuel kosong. Suaminya telah menghilang. Saat akhirnya berhasil menelepon Samuel, pria itu menjawab dengan suara lelah, berpura-pura bahwa ia sedang bersiap untuk tidur. Namun, sayangnya bagi Samuel, Eugene saat itu sedang berada tepat di kamar rumah sakit, melihat tempat tidurnya yang kosong. Dalam sekejap, Eugene menyadari semuanya. Samuel telah berbohong kepadanya. Selain perselingkuhan, Eugene tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa suaminya, Samuel, berbohong padanya. Naluri dan kepekaannya sebagai seorang istri langsung bekerja, membuatnya sulit percaya bahwa suaminya benar-benar berselingkuh. Meskipun begitu, dalam hati kecilnya, ia masih berusaha menyangkal kemungkinan tersebut. Namun, kakaknya justru meyakinkan Eugene bahwa Samuel pasti berselingkuh. Menurutnya, Samuel sama saja seperti ayah mereka, memiliki wajah yang terlihat jujur dan baik, tetapi diam-diam penuh kebohongan. Lagi pula, sudah lama sejak terakhir kali Samuel dan Eugene bermain kuda-kudaan. Bukankah itu tanda yang jelas? Bagi kakaknya, pria yang paling baik untuk Eugene justru adalah mantan pacarnya, Ji Seok. Ia memiliki wajah yang tampan dan kondisi finansial yang baik. Memang, ia juga tipe pria yang gemar berselingkuh, tapi lebih baik menjadi penjahat yang jujur daripada munafik. Keesokan harinya, Eugene menghapus tulisan kutukan berwarna merah yang tertulis di pintu rumahnya. Saat melihat kamera pengawas di depan rumah, ia mulai berpikir keras. Sepertinya, kamera ini bisa membantunya mengungkap kebenaran. Di tempat lain, Samuel kembali ke rumah sakit untuk mengambil barang-barangnya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa kebohongannya sudah terbongkar. Ketika Eugene datang menjemput, Samuel tetap bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Eugene mulai menggali informasi dari Samuel dengan cara halus. Namun, yang membuatnya semakin curiga, Samuel tampak terlalu bersemangat untuk seseorang yang baru saja keluar dari rumah sakit. Saat sedang bekerja, Eugene memeriksa rekaman CCTV di rumahnya. Yang mengejutkan, dalam rekaman tersebut terlihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Marah dan kecewa, Eugene segera menelepon Samuel. Namun, Samuel tetap berbohong, mengatakan bahwa ia sedang berada di kantor. Saat itulah, Eugene akhirnya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Suaminya benar-benar berselingkuh. Sebagai seseorang yang selama ini menangkap pria hidung belang, target terakhir yang ia tangkap ternyata adalah suaminya sendiri. Eugene pulang ke rumah dengan penuh amarah dan membongkar seluruh barang milik Samuel. Ia yakin pasti ada bukti lain yang bisa memperjelas semuanya. Setelah menggeledah beberapa saat, ia menemukan sebuah foto terselip di dalam buku. Dalam foto tersebut, seorang wanita terlihat tersenyum bahagia. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan.
Inilah bukti yang tak bisa dibantah lagi. Dengan perasaan campur aduk antara sakit hati dan kemarahan, Eugene akhirnya mengambil tindakan. Tanpa ragu, ia segera pergi ke dealer mobil bekas, tanda bahwa ia akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah membeli mobil dengan tenaga besar, Eugene memulai aksi pengintaiannya. Sepanjang perjalanan, ia dihantui oleh kenangan manis saat masih berpacaran dengan Samuel. Di jalan yang sama, Samuel pernah bersumpah dengan lembut bahwa ia akan menyembuhkan luka hati Eugene akibat mantan pacarnya. Ia juga berjanji bahwa dalam hubungan mereka tidak akan ada kebohongan. Namun, kapan tepatnya semuanya mulai berubah? Eugene terus mengikuti Samuel, mengamati bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai orang. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan kehidupan suaminya selama ini. Samuel tiba di sebuah tempat istirahat, tampak seperti kebiasaannya sehari-hari. Namun, Eugene tetap mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Ia bahkan tidak menggubris kenalan lama yang menyapanya, karena terlalu fokus mengawasi Samuel. Sementara itu, Samuel bersantai di dalam mobilnya, mendengarkan musik. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat ia pertama kali bertemu dengan Min-soo. Dulu, Samuel pernah pergi ke tempat pencucian mobil dan secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang ia kenal sebagai wanita toilet, yang belakangan diketahui bernama Min-soo. Saat itu, ia membantunya dengan memberikan cairan pembersih, mengira bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, saat pulang ke rumah, Samuel terkejut. Min-soo ternyata tinggal tepat di sebelah rumahnya, seolah-olah takdir sengaja mempertemukan mereka kembali. Tak lama setelah itu, Min-soo mengetuk pintu rumah Samuel, beralasan ingin membalas kebaikannya. Sejak saat itu, Min-soo mulai sering datang berkunjung, dan mereka menjadi teman dekat. Dalam perbincangan mereka, Samuel akhirnya tahu nama asli Min-soo. Mereka pun menyadari bahwa peran mereka dalam pernikahan masing-masing sangat mirip. Karena memiliki banyak kesamaan, obrolan mereka pun semakin akrab. Dari tetangga biasa menjadi teman dekat. Min-soo adalah seseorang yang sangat terobsesi dengan kebersihan, sementara Samuel sendiri juga sangat suka dengan kebersihan. Dari situ, Min-soo mengusulkan ide untuk saling membantu membersihkan rumah masing-masing. Alasannya, suaminya sering pulang hanya di akhir pekan, sehingga ia kesulitan mengurus semuanya sendirian. Dengan dalih menjadi partner kebersihan, Samuel dan Min-soo menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, menghabiskan waktu dengan lawan jenis dalam situasi seperti itu tentu akan menimbulkan masalah. Lebih mirip pasangan dibanding suami istri. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dalam. Bahkan, dibanding pasangan sah mereka, Samuel dan Min-soo justru tampak lebih seperti suami istri. Sentuhan-sentuhan kecil yang terjadi secara tidak sengaja membuat jantung mereka berdebar. Perasaan itu, baik Samuel maupun Min-soo sama-sama menyadarinya. Tanpa mereka sadari, mereka mulai tenggelam dalam hubungan yang penuh dengan ketertarikan terlarang. Sesuatu terjadi, suami Min-soo tiba-tiba pulang. Saat itu, Samuel masih berada di balkon, membantu Min-soo membersihkan kaca jendela. Namun, tiba-tiba suami Min-soo pulang lebih awal. Beruntung, Samuel memiliki refleks yang cepat. Ia segera bersembunyi di samping mesin cuci, nyaris tertangkap basah. Kejadian ini membuat Samuel ketakutan. Meski tidak terjadi sesuatu yang melanggar batas, situasi ini sangat rentan disalahpahami. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sudah menikah. Karena itu, Samuel memutuskan untuk mulai menjaga jarak. Ia merasa bahwa pertemuan mereka selama ini sudah melewati batas wajar. Sejak saat itu, Samuel menghindari Min-soo. Namun, keputusan ini justru membuat Min-soo merasa sedih. Tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta pada pria yang terlihat polos dan jujur ini. Tetapi, bukan hanya Min-soo yang merasakan hal itu. Samuel juga mengalami perasaan yang sama. Kembali ke masa sekarang, Eugene mengikuti Samuel. Di masa sekarang, Samuel mengakhiri lamunannya dan kembali mengendarai mobilnya. Tanpa sepengetahuannya, Eugene terus mengikutinya. Ia melihat Samuel singgah ke sebuah apotek. Untuk apa ia ke sana? Namun, alih-alih pulang ke rumah, Samuel justru menuju ke rumah sebelah. Hati Eugene hancur. Jadi ini alasan suaminya bersikap aneh belakangan ini? Tapi Samuel, suaminya selingkuh dengan tetangga sendiri. Eugene merasa sangat menyesal dan kesal. Kenapa ia tidak menyadari ini lebih cepat? Ia segera mengeluarkan ponselnya dan merekam percakapan Samuel dengan Min-soo. Setelah itu,
Ia berjalan menuju pintu rumah Minso, berniat menghadapi mereka secara langsung. Namun, tiba-tiba ia mengubah rencananya. Ia mengambil satu jerigen berisi minyak. Ingin membakar pasangan selingkuh ini hidup-hidup. Sudah lama Eugene memegang pemantik api, tapi dia masih ragu untuk menggunakannya. Saat pemantik akhirnya menyala, adegan pun mencapai puncaknya. Dengan ini, episode ini berakhir. Siapa sangka, Samuel yang selama ini tampak jujur dan dapat dipercaya, ternyata juga mengkhianati perjuangan. Meskipun dia dan Min-soo tidak melakukan perselingkuhan secara fisik, tetapi selingkuh secara emosional tetaplah pengkhianatan. Lagi pula, Eugene tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara Samuel dan Min-soo. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like dan komentar tentang pendapat kalian mengenai episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.